adalah alumni keluarga 11 Maret. Perhelatan Pesta Demokrasi pada 2024 sejatinya merupakan pembuktian bagi seluruh masyarakat Indonesia dan segenap unsur pemerintah untuk membuktikan komitmen bangsa ini terhadap nilai-nilai demokrasi sebagaimana diamanatkan dalam sila keempat Pancasila. Pemilu pada hakikatnya merupakan simbol pengejawantahan nilai-nilai demokrasi. Pemilu adalah simbol kekuatan rakyat, kekuatan masyarakat sipil, kekuatan bawah yang akan menentukan siapa yang menjadi pemimpin untuk 5 tahun mendatang. Sayangnya dalam kesempatan pemilu kali ini 2024 telah terjadi serangkaian upaya terstruktur, sistematis dan masif yang dilakukan oleh sekelompok kroni penguasa yang berniat untuk terus-menerus melanggengkan kekuasaannya tanpa mengindahkan konstitusi, etika, moralitas politik serta aturan main pemilihan umum. Tegas-tegas kami menyebut Joko Widodo Presiden RI yang telah berkuasa selama 1 dekade beserta kekuatan-kekuatan pendukung serta kroni-kroninya secara sistematis dan masif telah merendahkan derajat demokrasi dengan mengobrak-abrik tatanan peraturan pemilu. Hal tersebut diperparah dengan serangkaian upaya kecurangan, pelanggaran dan tindakan niretika yang dilakukan oleh pasangan calon yang didukung oleh presiden aktif saat ini. Dan ternyata secara terang benderang Presiden Joko Widodo telah berupaya mempertahankan kekuasaan dan dominasinya sebagai presiden dengan mendukung anak sulungnya Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden, di mana pencalonannya diwarnai dengan upaya mendobrak aturan hukum sesuai putusan kontroversi Mahkamah Konstitusi nomor 90 garing PUU garis datar 21 garing 2023. Gibran Rakabuming Raka yang melaju dalam kontestasi pemilihan presiden bersama Prabowo Subianto telah terbukti secara nyata menggunakan kekuatan dan kekuasaan presiden secara sewenang-wenang dengan secara terang-terangan menggunakan alat negara untuk memuluskan jalannya menjadi presiden 2024. Joko Widodo terbukti menggunakan kekuasaannya sebagai presiden untuk melakukan box barrel politik atau politik gentong babi melalui pemberian bantuan sosial yang nilainya jauh lebih besar dari bansos yang harusnya diberikan pada masa pandemi. Joko Widodo berhasil menipu dan menggiring hati masyarakat bawah untuk memilih kroni-kroni Joko Widodo, dalam hal ini Prabowo dan Gibran. Pengerahan bansos secara masif dan penggunaan alat negara lain seperti mobil dinas, perjalanan dinas, anggaran kunjungan kerja yang dilakukan Jokowi untuk mendulang dukungan telah membuktikan bahwa pemilu 24 dilakukan dengan cara-cara yang jauh dari kata fair, adil dan jujur. Bansos pada dasarnya merupakan instrumen negara yang pengadaannya dibentuk melalui undang-undang bersamaan dengan pembahasan APBN. Bansos tidak dapat dipersonifikasi. Bansos tidak bisa dibawa personifikasi dari penguasa, hadiah Jokowi atau hadiah atas kebaikan presiden. Sialnya hal tersebut telah terjadi saat ini, di mana terang-terangan presiden memanfaatkan instrumen negara untuk mendulang dukungan hati rakyat. Selanjutnya menciptakan narasi bahwa presiden saat ini adalah presiden yang memberikan bansos. Oleh karena itu kami yang tergabung dalam AKUSMAT, alumni keluarga 11 Maret, dari dalam lubuk hati kami selaku rakyat bagian dari civil society yang mendambakan kehidupan demokrasi dan dalam koridor yang benar mengeluarkan pernyataan sebagai berikut. Pertama, mengutuk keras tindakan Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka beserta kroni-kroninya yang telah menurunkan derajat demokrasi di Indonesia dengan menormalisasi tindakan-tindakan yang niretika di dalam proses kampanye, termasuk telah memundurkan demokrasi dengan memperkenalkan kembali politik dinasti yang terang-terangan disponsori oleh Presiden Joko Widodo. Kedua, mengutuk keras tindakan Presiden Joko Widodo beserta anaknya Gibran Rakabuming Raka karena telah mengajarkan masyarakat bahwa hukum dapat diutak-utik demi kepentingan kekuasaan serta menormalisasi tindakan nepotisme, termasuk juga telah merendahkan marwah Mahkamah Konstitusi menjadi Mahkamah Keluarga karena memberi citra bahwa Mahkamah Konstitusi menjadi alat untuk melanggengkan kekuasaan keluarga Joko Widodo. Ketiga, mendesak Presiden Joko Widodo dan anaknya
untuk segera menghentikan tindakan-tindakan niretika dan melanggar aturan pemilihan umum di dalam kegiatan kampanye sebagai calon presiden dan wakil presiden. Keempat, mendesak Presiden Joko Widodo untuk mengakui keberpihakannya terhadap salah satu pasangan calon dan mengambil tindakan kenegarawanan dengan menjadi penguasa yang tidak menggunakan alat negara, termasuk bansos, dan dalam mendukung salah satu pasangan calon. Kelima, mendesak Komisi Pemilihan Umum membatalkan pencalonan Gibran Rakabuming Raka sebagai calon presiden dan wakil presiden berdasarkan keputusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu nomor 135 datar 136 garis datar 137 garis datar 141 PKE garis datar DKPP garis miring 2012-2023 menetapkan bahwa Ketua KPU dan anggotanya terbukti melanggar kode etik dengan menerima pendaftaran Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden. Keenam, menolak seluruh hadiah-hadiah yang diberikan atau dijanjikan berupa serangan fajar atau pemberian apapun dari seluruh pasangan calon presiden dan wakil presiden, calon legislatif atau politisi lainnya. Demikian pernyataan sikap disusun sebagai manifestasi kami sebagai bagian dari masyarakat sipil yang peduli akan demokrasi. Surakarta, 8 Februari 2024. Mari kita pakaikan, kalau saya bilang KKN kita tolak. KKN tolak. KKN tolak. Terima kasih.